Sahabat cerita Shanum, Anda bukan sekadar berada di ambang kesuksesan. Anda sebenarnya sudah melewati batas tertinggi tanpa sepenuhnya menyadarinya. Semesta kini memberi sinyal kuat agar Anda membuka tangan dan menerima lebih banyak, ya, bahkan jutaan, lebih dari yang pernah Anda berani impikan. Sesuatu yang dahsyat sedang terjadi tepat di depan mata Anda. Sesuatu yang bisa mengubah hidup Anda selamanya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah momen yang telah lama dipersiapkan untuk Anda. Bayangkan sejenak, peluang yang sebelumnya tersembunyi kini mulai terbuka lebar. Arus keberlimpahan mulai mengalir deras ke arah Anda. Semua tanda menunjukkan bahwa ini adalah waktu Anda untuk melangkah ke level berikutnya. Namun, untuk benar-benar memahami betapa besarnya perubahan yang akan datang, Anda harus menonton video ini hingga akhir. Karena di sana, Anda akan menemukan kunci utama yang akan mengungkap rahasia pergeseran besar dalam hidup Anda. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu Anda lakukan. Tekan tombol suka pada video ini, subscribe jika Anda belum melakukannya, dan ketik 99 di kolom komentar sebagai tanda kuat Anda kepada semesta. Ini bukan sekadar aksi biasa. Ini adalah cara Anda menunjukkan bahwa Anda siap menerima keajaiban yang akan datang. Setelah itu, tuliskan kata "siap untuk yang berikutnya" di kolom komentar video ini, karena begitu Anda melakukannya, Anda akan membuka gerbang menuju banjir peluang yang selama ini tersembunyi dari pandangan Anda. Percayalah, sesuatu yang luar biasa sudah menanti di depan. Sekarang, apakah Anda siap untuk menerimanya? Bab 1. Anda bertahan dari ujian yang dirancang untuk mematahkan Anda. Anda mungkin berpikir semua tantangan berat yang hidup lemparkan kepada Anda hanyalah kemalangan acak. Tapi sebenarnya, itu lebih seperti pos pemeriksaan kosmik. Setiap ujian mengasah ketahanan Anda. Dari kesulitan keuangan hingga patah hati emosional, setiap perjuangan membentuk bagian dari diri Anda. Entah itu kesabaran, kemampuan memecahkan masalah, atau keyakinan diri. Dan coba tebak, Anda tidak hanya menghadapinya, Anda bertahan dan menjadi lebih kuat. Tanpa sadar, Anda telah mengumpulkan kunci tersembunyi. Setiap kali Anda melewati rintangan, Anda mendapatkan kunci baru yang membuka pintu menuju kelimpahan dan peluang. Pikirkan kembali. Berapa kali Anda hampir menyerah? Mungkin Anda kehilangan pekerjaan berkali-kali, atau mencurahkan hati untuk proyek yang tidak pernah berhasil. Orang-orang di sekitar Anda mungkin mengira Anda akan tetap terpuruk. Bahkan, Anda hampir mempercayai mereka. Hampir. Tapi setiap kali, Anda menemukan secercah harapan terakhir, mengumpulkan keberanian, dan bangkit lagi. Itulah alasan Anda masih berdiri di sini, dengan lencana kehormatan tak terlihat yang tersemat di jiwa Anda. Banyak orang bisa bicara soal ketahanan, tapi Anda menghidupinya dengan semua luka yang ada. Ambil selembar kertas dan tuliskan 3 tantangan terberat yang pernah Anda hadapi dalam beberapa tahun terakhir, yang benar-benar menguji kewarasan atau jati diri Anda. Di sebelahnya, tuliskan 1 sifat positif atau keterampilan yang Anda kembangkan dari setiap tantangan tersebut. Bisa jadi ketangguhan, empati, kreativitas, apapun yang membuat Anda lebih baik. Ini bukan tentang meromantisasi penderitaan. Ini tentang menyadari bahwa ujian hidup adalah pelatihan rahasia. Setiap kemenangan mengasah kapasitas Anda untuk menerima berkat yang lebih besar. Mungkin ada orang yang meremehkan perjuangan Anda, atau lebih buruk, berharap Anda gagal. Beberapa bahkan nyaman melihat Anda di posisi sulit, karena itu membuat mereka merasa lebih unggul. Tapi Anda terus melangkah maju. Keengganan Anda untuk menyerah adalah hal yang semesta butuhkan untuk membuka pintu. Seolah-olah Anda harus membuktikan bahwa semangat Anda tak bisa dipatahkan sebelum gerbang kelimpahan terbuka. Sekarang, setelah Anda bertahan dari badai, semesta bisa mempercayakan matahari kepada Anda. Aneh, tapi malam tergelap seringkali mendahului lompatan terbesar dalam hidup. Seolah setiap terobosan mengharuskan Anda melewati ujian berat lebih dulu. Bukan berarti hidup hanya tentang penderitaan, tapi terkadang, tekananlah yang mengungkap berlian dalam diri Anda. Setiap kejatuhan memaksa Anda menghadapi keterbatasan, dan Anda punya 2 pilihan, berkembang atau tetap terjebak. Anda memilih berkembang, dan pilihan itu menggerakkan rangkaian peristiwa yang secara perlahan mengubah jalur hidup Anda.
saat Anda menaklukkan rintangan terakhir, jalan menuju kelimpahan pun mulai terlihat. Sekarang, setelah melewati ujian besar terakhir, Anda mungkin merasakan kelegaan atau kepercayaan diri yang baru. Ini bukan sekadar rasa lega, ini adalah pergeseran energi. Anda tidak lagi dalam mode bertahan hidup. Bebas dari pola pikir bertahan, pikiran Anda bisa berfokus pada ekspansi, kreativitas, dan langkah besar berikutnya. Pergeseran ini sangat penting. Ini yang memungkinkan Anda melihat peluang yang dulu tersembunyi saat Anda sibuk sekadar bertahan. Namun, jangan keliru mengira bahwa titik ini adalah garis akhir. Babak berat memang selesai, tapi gerbang baru sudah terbuka di depan mata. Untuk melangkah ke dalamnya, Anda perlu tetap waspada terhadap langkah yang tepat berikutnya, mendengarkan intuisi, meraih peluang, dan membiarkan firasat membimbing Anda ke koneksi yang benar. Orang lain mungkin menyebutnya keberuntungan, tapi Anda tahu lebih baik. Ini adalah sinergi antara ketahanan yang telah Anda buktikan dan momen kosmik yang terbuka lebar. Jadi, saat Anda merenungkan semua ujian yang hampir menghancurkan Anda, biarkan ada sedikit percikan antusiasme di hati Anda. Semua ketangguhan itu akan segera terbayar, dengan cara yang mungkin dulu Anda anggap mustahil. Di bab-bab selanjutnya, kita akan membongkar bagaimana perjuangan dan pertumbuhan Anda sebenarnya telah menciptakan tiket emas menuju gelombang kemakmuran yang dulu terasa di luar jangkauan. Karena jika Anda telah lulus dari ujian ini, berarti Anda telah matang untuk menangani bukan hanya tetesan berkah, tapi gelombang besar yang akan datang. Dan jika angka jutaan terasa terlalu harfiah atau besar, anggap saja itu sebagai simbol dari ekspansi Anda, baik secara finansial, spiritual, atau dalam hubungan. Intinya adalah, Anda sedang melangkah ke wilayah baru, di mana angka besar dan berkah luar biasa adalah hal yang normal. Bersiaplah, karena Anda akan segera menemukan bahwa semua rasa sakit itu adalah fondasi bagi hadiah yang jauh melampaui impian terliar Anda. Bab 2. Anda telah membungkam suara yang selalu berkata, itu tidak mungkin. Dulu, suara itu hadir setiap hari. Keraguan yang terus-menerus menyelinap, membisikkan bahwa Anda tidak cukup pintar, tidak cukup terhubung, atau tidak cukup beruntung untuk mencapai level yang Anda impikan. Mungkin suara itu berasal dari komentar spontan orang tua bertahun-tahun lalu, atau dari kegagalan yang berulang kali meruntuhkan rasa percaya diri Anda. Pada satu titik, Anda hampir percaya itu sebagai kebenaran. Mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk hidup seperti itu. Namun, perlahan-lahan, Anda mulai menyadari bahwa suara negatif itu bukanlah refleksi dari kemampuan Anda yang sebenarnya. Itu hanyalah skrip yang diprogram oleh faktor eksternal. Dengan langkah kecil yang nyaris tak terlihat, Anda mulai menantang suara tersebut. Mungkin dengan membaca buku motivasi, menonton wawancara inspiratif, atau mencoba sesuatu di luar zona nyaman Anda, sekadar untuk melihat apakah Anda benar-benar akan gagal. Setiap kali Anda mencoba, Anda menemukan bahwa suara itu tidak seakurat yang Anda kira. Ya, mungkin Anda tersandung, tetapi Anda juga menemukan bakat tersembunyi atau menyadari bahwa Anda lebih mudah beradaptasi daripada yang Anda bayangkan. Setiap keberhasilan, sekecil apapun, melemahkan kritikus internal itu hingga akhirnya ia kehilangan kekuatannya. Coba lakukan satu hal sekarang juga. Ambil satu kalimat negatif yang biasa suara itu bisikkan, seperti, aku tidak bisa menangani tanggung jawab sebesar ini, atau aku bukan tipe orang yang bisa mencapai X. Sekarang, ubah kalimat itu menjadi sesuatu yang positif. Aku mampu menangani lebih dari yang kusadari, atau aku sepenuhnya mampu mencapai X. Ucapkan kalimat ini dengan lantang setidaknya sekali sehari. Mungkin terdengar aneh pada awalnya, tetapi setiap kali Anda mengatakannya, Anda sedang menulis ulang program mental lama Anda. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa suara yang dulu meragukan Anda semakin jarang terdengar. Atau jika sesekali muncul, Anda bisa dengan mudah mengabaikannya. Dengan membungkam suara, itu tidak mungkin. Anda membebaskan diri untuk bermimpi lebih besar tanpa sabotase mental yang terus-menerus. Pikiran Anda kini memiliki ruang untuk membayangkan peluang baru, seperti membangun merek global atau menjalin kemitraan yang dulu hanya bisa Anda kagumi dari jauh. Langit-langit yang dulu membatasi Anda kini retak, membiarkan cahaya harapan masuk. Pergeseran pola pikir ini bukan hanya meningkatkan suasana hati Anda,
tetapi juga mengubah cara Anda mendekati setiap peluang dalam hidup. Jika dulu Anda otomatis berkata tidak, kini Anda mulai mempertimbangkan mungkin atau bahkan ya. Perhatikan bagaimana lingkungan Anda merespons perubahan ini. Beberapa orang yang terbiasa dengan versi lama diri Anda mungkin terkejut dengan kepercayaan diri baru yang Anda tunjukkan. Beberapa mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi pada Anda karena mereka merasakan bahwa Anda tidak lagi terjebak dalam pola pikir yang membatasi seperti mereka. Hal ini mungkin menciptakan ketegangan, tetapi juga membuka peluang untuk bertemu orang-orang baru yang beroperasi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Semesta melihat pergeseran pola pikir Anda dan mengatur agar Anda bertemu dengan individu yang sejalan dengan perspektif baru Anda. Pintu-pintu baru mulai terbuka, seringkali dalam bentuk pertemuan tak terduga atau undangan ke lingkaran yang lebih maju. Selain itu, dengan membuang suara negatif, Anda juga membangun ketahanan emosional. Ketika keraguan tidak lagi melumpuhkan Anda, penolakan atau hambatan tak terduga tidak lagi terasa seperti pernyataan mutlak tentang nilai diri Anda. Sebaliknya, Anda mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Setiap kali Anda bangkit kembali, Anda semakin percaya bahwa segala sesuatu benar-benar mungkin terjadi. Pikiran Anda kini menjadi benteng bagi optimisme dan strategi, bukan keputusasaan. Keuntungan lain yang sering terlupakan adalah bagaimana perubahan ini memengaruhi kreativitas Anda. Tanpa suara negatif yang membisikkan ketakutan, Anda menjadi lebih berani dalam sesi brainstorming, lebih percaya diri mengajukan ide ambisius, dan lebih siap mengambil risiko kreatif yang membuat Anda menonjol. Orang sering berkata bahwa inovasi berkembang ketika tidak ada ketakutan akan kegagalan, dan itulah lingkungan mental yang telah Anda ciptakan. Keberanian Anda mungkin mengejutkan kolega atau teman lama, membuat mereka bertanya-tanya bagaimana Anda bisa menjadi begitu penuh inisiatif. Tapi inilah bagian terbaiknya. Begitu Anda menyingkirkan suara negatif itu, ia jarang benar-benar hilang sepenuhnya. Namun, kini ia hanya menjadi latar belakang. Perbedaannya adalah, Anda yang memegang kendali. Jika keraguan sesekali muncul, Anda bisa dengan cepat menepisnya dengan logika, mengingat kembali rekam jejak Anda yang telah melewati berbagai tantangan. Anda mungkin masih mempertimbangkan keputusan dengan hati-hati, tetapi rasa tidak percaya diri yang melumpuhkan sudah lenyap. Pikiran Anda kini dipenuhi dengan pola pikir baru. Jika orang lain bisa melakukannya, aku juga bisa. Saat Anda terus berkembang, ingatlah bahwa menyingkirkan pola pikir, itu tidak mungkin, adalah latihan harian. Beberapa pemicu seperti unggahan media sosial atau komentar lama dari teman lama mungkin sesekali membangkitkan suara negatif itu. Kenali pemicunya dan jaga batasan Anda. Itu bisa berarti berhenti mengikuti akun-akun yang selalu menyebarkan pesimisme atau menghindari obrolan yang hanya berisi keluhan dan keputusasaan. Anda berhak menjaga ketenangan mental Anda, karena itulah ladang subur tempat ide besar atau peluang berikutnya bisa tumbuh. Sekarang, setelah Anda berhasil menyingkirkan suara yang kejam di kepala Anda, jalan menuju keberuntungan yang lebih besar telah terbuka lebar. Di bab-bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana semesta merespons pikiran yang terbebas dari batasan diri. Karena begitu Anda menyatakan bahwa sesuatu benar-benar mungkin terjadi, hidup cenderung membuktikannya, memberikan peluang, koneksi, dan, ya, mungkin bahkan kesuksesan finansial yang dulu terasa mustahil. Tetaplah simak video ini, karena sinergi antara pola pikir baru Anda dan perubahan energi semesta akan memicu reaksi berantai yang tidak ingin Anda lewatkan. Bab 3. Anda menarik sekutu yang sejalan dengan frekuensi Anda. Pernah dengar pepatah, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda? Transformasi diri Anda tidak akan lengkap jika lingkungan sekitar Anda masih terjebak dalam energi rendah dan keraguan. Saat Anda berkembang, Anda mungkin mulai menyadari sebuah fenomena menarik. Orang-orang baru mulai muncul dalam hidup Anda. Mereka yang memiliki visi dan semangat yang selaras dengan perubahan Anda. Mungkin ada rekan kerja yang juga mulai lelah dengan pola pikir sempit dan mulai mendekati Anda. Atau seorang mentor tiba-tiba menawarkan bimbingan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah respons alam semesta terhadap frekuensi baru yang Anda pancarkan. Ingat saat Anda mencoba mengajak teman lama untuk ikut dalam mimpi besar Anda.
tetapi mereka malah meremehkan atau menganggapnya tidak realistis. Itu adalah tanda bahwa mereka tidak berada dalam gelombang yang sama dengan Anda. Namun, ketika Anda mulai menolak negativitas dan tetap berpegang pada visi besar Anda, alam semesta mulai mempertemukan Anda dengan orang-orang yang memiliki energi serupa. Anda mungkin bertemu mereka secara online, di sebuah workshop, atau di acara sosial yang hampir Anda lewatkan. Namun, setiap koneksi terasa seperti sudah ditakdirkan, tanda bahwa Anda sedang berada dalam lingkaran orang-orang yang mendukung pertumbuhan Anda. Coba pikirkan 1 atau 2 orang baru yang masuk ke dalam hidup Anda dalam beberapa bulan terakhir yang benar-benar mendukung perkembangan Anda. Tuliskan apa yang membuat mereka berbeda. Apakah ambisi mereka, pola pikir positif, atau ketidakmauan mereka untuk terjebak dalam pemikiran negatif? Ingat, kualitas-kualitas ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan cerminan dari perubahan dalam diri Anda. Alam semesta jarang menempatkan orang-orang positif dalam hidup seseorang yang masih berpegang teguh pada pesimisme. Ini adalah bukti nyata bahwa Anda telah keluar dari pola lama yang penuh negativitas. Kehadiran sekutu baru ini juga memperkuat rasa percaya diri Anda. Ketika Anda berbagi ide, mereka merespons dengan antusias, bukan hanya anggukan sopan atau tatapan sinis. Sebaliknya, Anda juga mendukung mereka, menciptakan ekosistem energi positif di mana setiap orang berkembang lebih cepat daripada jika mereka berjuang sendirian. Tanpa disadari, Anda mungkin telah membentuk grup mastermind sendiri, meskipun tanpa label resmi. Energi kolektif ini mempercepat potensi pribadi Anda. Namun, perlu bersiap untuk sedikit gesekan. Orang-orang lama di hidup Anda mungkin merasakan perubahan ini. Anda tidak bermaksud mengabaikan mereka, tetapi fokus yang meningkat membuat Anda lebih selektif dalam menghabiskan waktu. Beberapa mungkin menyebut Anda sombong atau mengatakan bahwa Anda telah berubah. Dan memang benar, Anda sudah berubah. Itulah inti dari pertumbuhan. Tidak mungkin menyenangkan semua orang tanpa mengorbankan momentum yang telah Anda bangun. Jika ada yang merasa tertinggal, mereka memiliki 2 pilihan, beradaptasi atau tertinggal. Anda tidak bisa membawa semua orang ke puncak bersama Anda. Lingkaran baru ini juga membuka jalan bagi kolaborasi masa depan yang bisa membawa Anda ke panggung yang lebih besar. Mungkin ada seseorang yang bisa menjadi mitra bisnis, mentor yang membantu Anda mengasah keahlian, atau bahkan teman baru yang memotivasi Anda untuk keluar dari zona nyaman. Namun, ingat bahwa tidak semua orang yang datang adalah koneksi yang tepat. Beberapa mungkin tertarik pada energi Anda, tetapi memiliki niat yang kurang selaras. Gunakan intuisi Anda. Perhatikan bagaimana mereka menangani konflik atau tantangan kecil. Apakah mereka bertindak dengan integritas atau justru suka menyalahkan? Jika ada sesuatu yang terasa tidak benar, percayalah pada insting Anda. Saat Anda menarik orang-orang berkualitas ke dalam hidup Anda, ingat bahwa Anda juga bisa menjadi sekutu bagi mereka. Jika Anda memiliki keahlian, sumber daya, atau koneksi yang dapat membantu mereka, bagikan dengan tulus. Hubungan yang kuat dibangun bukan dari transaksi satu arah, melainkan dari saling mendukung. Kemampuan Anda untuk menarik orang-orang yang tepat berasal dari perubahan dalam diri Anda sendiri, meninggalkan negativitas, mengakui nilai diri Anda, dan terus bergerak maju. Orang-orang bisa merasakan aura seseorang yang telah selesai bermain kecil dan siap untuk hal-hal besar. Energi ini menarik mereka yang juga sedang mencari lebih banyak dalam hidup. Saat kita melangkah lebih jauh ke bab-bab berikutnya, perhatikan bagaimana aliansi baru ini bisa mempercepat perjalanan Anda menuju kesuksesan besar. Dengan orang-orang yang tepat di sisi Anda, pintu-pintu yang dulunya tertutup bisa terbuka, dan bahkan peluang yang belum pernah Anda bayangkan bisa muncul di hadapan Anda. Bab 4. Anda mengizinkan diri untuk bermimpi besar tanpa rasa bersalah. Dulu, Anda menjaga mimpi tetap sederhana, atau setidaknya berpura-pura demikian agar tidak terlihat serakah atau tidak realistis. Namun, ada titik balik ketika Anda mulai mengizinkan diri
untuk menginginkan sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Apakah itu jutaan di rekening bank atau proyek kreatif yang menjangkau ribuan orang? Anda berhenti mengecilkan ambisi Anda. Anda menyadari bahwa satu-satunya batasan sejati adalah seberapa jauh Anda berani membayangkan diri melampaui situasi saat ini. Perubahan ini mungkin bermula dari satu momen pencerahan. Mungkin melihat seseorang yang tidak lebih berbakat dari Anda menjalani kehidupan yang lebih luar biasa. Tiba-tiba, pertanyaannya berubah menjadi, "Mengapa bukan saya?" Pertanyaan kecil itu meruntuhkan batasan yang Anda buat sendiri selama bertahun-tahun. Bebas dari ilusi tentang keterbatasan, pikiran Anda mulai membayangkan skenario yang lebih besar, seperti mendirikan merek global, berinvestasi di real estate, atau meluncurkan gerakan besar. Pilih mimpi terbesar yang bisa Anda pikirkan saat ini, sesuatu yang membuat jantung Anda berdebar. Mungkin itu bisnis bernilai miliaran atau buku yang mengubah generasi. Tulislah paragraf singkat yang menggambarkannya seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Bagaimana lingkungan di sekitar Anda? Dengan siapa Anda bekerja sama? Bagaimana perasaan Anda setiap pagi? Jangan tahan diri. Lalu, bacalah setiap hari hingga mimpi itu bertransformasi dari sekadar fantasi menjadi cetak biru dalam pikiran Anda. Mimpi besar membutuhkan kejelasan. Setelah Anda berani bermimpi, Anda harus menyertai imajinasi itu dengan strategi. Asah keterampilan, buat rencana keuangan, bangun koneksi dengan orang-orang terbaik di bidang Anda. Bermimpi tanpa langkah nyata hanyalah lamunan. Setiap tindakan kecil adalah investasi yang mengubah keinginan abstrak menjadi momentum nyata, seperti menabung sedikit demi sedikit untuk hasil besar di masa depan. Saat Anda berbagi visi besar, reaksi orang-orang akan beragam. Beberapa akan mendukung karena keberanian Anda menginspirasi mereka. Namun, yang lain mungkin menyarankan agar Anda lebih realistis. Ingat, kehati-hatian mereka mungkin berasal dari keterbatasan mereka sendiri, bukan milik Anda. Jika ada yang terus-menerus bersikap negatif, lindungi mimpi Anda. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Pada akhirnya, hasil Anda yang akan berbicara lebih keras daripada keraguan mereka. Perhatikan bagaimana mimpi Anda membentuk keputusan sehari-hari. Alih-alih sekadar menjalani hidup, Anda mulai bertanya, apakah ini selaras dengan visi besar saya? Pertanyaan ini menyederhanakan segalanya. Mungkin Anda mengorbankan beberapa acara sosial untuk mengasah keterampilan atau menolak peluang menarik yang tidak sesuai dengan tujuan besar Anda. Orang lain mungkin menganggap Anda obsesif, tetapi kenyataannya, ini adalah tanda seseorang yang sudah berhenti puas dengan hal kecil. Ironisnya, mengejar tujuan besar justru membuat hidup lebih sederhana. Gangguan menghilang, dan Anda menjadi lebih berenergi. Dulu, Anda menjalani hari dengan tugas tanpa tujuan. Kini, setiap pagi terasa penuh makna. Anda tidak sekadar bekerja, Anda sedang membangun sesuatu. Anda tidak sekadar menabung, Anda sedang berinvestasi dalam masa depan yang benar-benar menggairahkan Anda. Perasaan selaras ini mengisi diri Anda dengan semangat baru. Bahkan tugas-tugas kecil pun terasa seperti langkah menuju rencana besar Anda. Hidup dengan mimpi besar juga melatih Anda menjadi lebih fleksibel. Ketika tantangan muncul, Anda tidak mudah goyah. Dengan fokus pada hadiah yang lebih besar, rintangan hanya menjadi bagian dari proses belajar, bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah siklus yang saling menguatkan. Semakin besar aspirasi Anda, semakin kreatif Anda dalam mencapainya. Semakin kuat keyakinan Anda bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Di bab-bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana kesiapan untuk bermimpi besar selaras dengan perubahan lain dalam diri Anda. Begitu ambisi tak terbendung bertemu dengan pola pikir yang jernih, dukungan yang tepat, dan mentalitas belajar dari setiap kegagalan, Anda akan menjadi magnet bagi peluang yang dulu terasa terlalu besar untuk Anda capai. Inilah cara kekayaan, kesuksesan besar, atau pencapaian luar biasa benar-benar terwujud. Anda tidak bisa melewati proses bermimpi besar atau melakukannya setengah hati. Semesta harus melihat bahwa Anda all in sebelum membuka pintu menuju kelimpahan yang melampaui pengalaman masa lalu Anda. Anda sudah hampir sampai.
pertahankan keberanian Anda, dan saksikan bagaimana impian itu perlahan menjadi bagian dari kenyataan sehari-hari. Bab 5. Anda memegang kompas moral Anda. Uang tak akan merusak Anda. Banyak orang takut bahwa jika tiba-tiba mereka menjadi kaya, misalnya dengan mendapatkan jutaan, mereka akan kehilangan jati diri karena godaan harta. Namun, Anda telah menghabiskan cukup waktu membangun integritas, satu keputusan demi satu keputusan, sehingga uang tidak akan mengubah karakter Anda. Setiap dilema moral yang pernah Anda hadapi, apakah itu sekadar mengatakan kebohongan kecil demi keuntungan atau mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang cepat, selalu menjadi kesempatan untuk memilih jalan yang benar, meskipun ada konsekuensi. Seiring waktu, pilihan-pilihan kecil ini membentuk kode moral yang tak tergoyahkan dalam diri Anda. Coba ingat kembali saat Anda berada di persimpangan etika. Mungkin Anda pernah menolak menaikkan harga secara tidak wajar kepada klien, atau melewatkan peluang yang meragukan meskipun terlihat menguntungkan. Keputusan-keputusan kecil seperti itu sebenarnya memperkuat fondasi moral Anda. Sekarang, jika suatu saat uang dalam jumlah besar masuk ke hidup Anda, keserakahan tidak akan mengalahkan prinsip Anda. Sebaliknya, Anda akan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. Mungkin dengan berinvestasi kembali ke komunitas, mendukung keluarga dengan cara yang sehat, atau membangun usaha yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Prinsip moral ini bukan hanya sekadar idealisme, tetapi sikap nyata yang melindungi Anda dari kesepakatan yang tidak etis atau orang-orang yang ingin memanfaatkan Anda. Coba renungkan, pernahkah ada seseorang yang membujuk Anda untuk berbuat curang, mungkin dalam ujian atau urusan bisnis, dan Anda dengan tegas menolaknya? Bagaimana perasaan Anda setelah itu? Kemungkinan besar Anda merasa bangga atau lega. Perasaan utuh itu tak ternilai harganya, tak bisa digantikan dengan uang tambahan atau status sosial. Di level yang lebih tinggi, saat kesuksesan Anda semakin terlihat, akan ada orang-orang yang mencoba mendekat demi kepentingan mereka sendiri. Namun, kode moral Anda berfungsi seperti perisai, membantu Anda mengenali siapa yang tulus dan siapa yang hanya ingin memanfaatkan Anda. Hal ini melindungi Anda dari skandal, kekecewaan, dan jebakan manipulatif. Lebih dari itu, reputasi Anda sebagai pribadi yang berprinsip akan membuka lebih banyak peluang. Ketika orang-orang tahu bahwa Anda bisa dipercaya, Anda akan dikelilingi oleh lingkaran yang lebih berkualitas. Dalam bisnis dan kerja sama tingkat tinggi, kredibilitas adalah segalanya. Karena Anda sudah diuji dalam tantangan moral yang lebih kecil, Anda siap untuk kerja sama besar dan proyek ambisius. Itulah salah satu alasan mengapa alam semesta mempercayakan Anda dengan platform yang lebih besar. Karena Anda tidak akan mengotorinya dengan tindakan yang tidak bermoral. Beberapa orang khawatir bahwa terlalu berpegang teguh pada moralitas akan menghambat kemajuan. Namun, perjalanan Anda justru membuktikan bahwa integritas dan ambisi bisa berjalan beriringan. Dengan mengetahui batas yang tidak akan Anda langgar, keputusan menjadi lebih jelas, dan Anda tidak perlu terbebani dengan dilema moral. Jika ada kegagalan, Anda bisa bangkit lebih cepat tanpa rasa bersalah. Dalam jangka panjang, cara ini jauh lebih tahan lama dibandingkan kemenangan instan yang diperoleh melalui cara-cara meragukan. Dengan nilai-nilai yang kuat, setiap rezeki yang Anda dapatkan akan digunakan untuk kebaikan yang berarti, bukan hanya untuk kesenangan sesaat. Mungkin Anda akan berinvestasi dalam bisnis ramah lingkungan, mendukung gerakan sosial, atau menciptakan solusi bagi mereka yang kurang beruntung. Penggunaan uang dengan tujuan yang baik bukan hanya melipat gandakan keberkahan Anda, tetapi juga membangun warisan kebaikan yang akan terus berlanjut. Jadi, kekhawatiran bahwa uang bisa merusak seseorang memang masuk akal. Namun, tulang punggung moral Anda sudah membuktikan bahwa itu tidak berlaku bagi Anda. Dengan berhasil melewati berbagai ujian etika kecil, Anda telah menunjukkan kesiapan Anda. Alam semesta percaya bahwa Anda tidak akan menyia-nyiakan atau menyalahgunakan kelimpahan yang datang. Kedepannya, integritas Anda yang tak tergoyahkan memastikan bahwa tidak peduli seberapa besar saldo di rekening Anda tetap menjadi diri sendiri.
Ujian terbesar bukanlah apakah Anda bisa menghasilkan jutaan, tetapi apakah Anda bisa tetap setia pada diri sendiri setelah memilikinya. Dan Anda telah membuktikan bahwa Anda bisa. Maka, gelombang kemakmuran berikutnya sudah seperti hak lahir Anda. Bab 6. Rayakan lebih dulu, dorong momentum. Salah satu cara yang sering diabaikan untuk menarik kelimpahan adalah dengan merayakan pencapaian sebelum benar-benar terjadi. Mungkin tanpa sengaja, Anda pernah melakukan ini. Misalnya setelah hari yang berat, Anda merasa perlu bersyukur, seolah-olah sudah menang. Atau mungkin Anda pernah bersulang atas pencapaian sebelum resminya. Dengan melakukan ini, Anda sebenarnya menerapkan prinsip yang sangat kuat. Ketika Anda bersikap seolah kesuksesan sudah pasti, Anda memperkecil jarak antara niat dan manifestasinya. Alam semesta merasakan kepercayaan diri itu dan segera mengisi ruang yang Anda ciptakan dengan kenyataan. Pikirkan saat Anda pernah mengalami terobosan besar setelah membayangkan atau merayakan kemungkinan sukses. Rasanya seperti kebetulan yang sempurna, bukan? Tapi ini bukan kebetulan. Dengan merayakan lebih awal, Anda mengirim pesan pada diri sendiri dan alam semesta. Saya yakin ini akan terjadi, dan saya sudah bersukacita sekarang. Kepercayaan tanpa goyah ini menarik masa depan lebih dekat. Alih-alih ragu-ragu atau terus-menerus bersiap menghadapi kegagalan, Anda memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Suatu energi yang menarik peluang dan orang-orang ke arah Anda. Setiap malam, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan diri Anda mengalami masa depan yang Anda inginkan. Bisa jadi gambaran saldo rekening yang melimpah atau telepon yang mengabarkan kesepakatan besar. Rasakan kelegaan dan kegembiraan itu dalam tubuh Anda, lalu ucapkan, "Terima kasih, saya menerima ini sepenuhnya." Latihan emosional ini membawa Anda dari sekadar berharap dengan cemas ke keadaan yakin yang stabil. Sebagian orang mungkin menyebut ini sebagai fake it till you make it, tetapi sebenarnya Anda bukan sedang membohongi diri sendiri. Anda sedang berlatih merasakan keadaan emosional yang ingin Anda miliki. Bedanya halus, tetapi sangat penting. Anda tidak menggantikan usaha atau kerja keras, melainkan mengisi usaha tersebut dengan energi positif, bukan ketakutan. Energi ini mempengaruhi kualitas kerja Anda, cara Anda berinteraksi, dan kreativitas Anda. Merayakan lebih awal juga membantu Anda bangkit lebih cepat dari kegagalan. Jika rencana gagal, Anda tidak terpuruk. Anda tetap menyimpan perasaan perayaan dalam hati. Inilah ciri khas orang-orang sukses yang tak terbendung. Mereka melihat surat penolakan dan hanya tersenyum, yakin bahwa jawaban ya yang tepat masih dalam perjalanan. Alam semesta pun merespon semangat yang tak tergoyahkan ini dengan mengatur ulang keadaan demi mendukung momentum Anda. Tetaplah seimbang. Sikap penuh perayaan harus disertai dengan tindakan nyata. Ajukan proposal itu, asah keterampilan, perluas jaringan. Alam semesta menyukai orang yang berani bertindak dengan keyakinan. Sekadar membayangkan kekayaan tanpa langkah nyata hanya akan menjadikan impian sebagai angan-angan. Kunci utamanya adalah memadukan keyakinan kuat dengan kemajuan nyata. Tantang diri Anda sedikit lebih jauh setiap hari, bangun fondasi untuk masa depan yang sudah Anda rayakan. Perhatikan bagaimana orang-orang di sekitar merespons. Beberapa akan tertarik dan ingin ikut menikmati energi positif Anda. Yang lain mungkin mencibir, "Kamu bertingkah seperti sudah sukses." Biarkan saja. Anda tahu perbedaan antara delusi, arogan, dan optimisme yang disengaja. Pada akhirnya, hasil yang konsisten akan berbicara lebih keras daripada kritik. Bahkan, para peragu itu mungkin suatu hari bertanya, bagaimana Anda bisa berhasil? Jawaban Anda sederhana. Saya sudah menjalani kemenangan itu sebelum menjadi kenyataan. Merayakan lebih awal juga mempercepat segalanya dengan menumbuhkan rasa syukur. Anda lebih menghargai setiap langkah kecil, sumber daya yang sudah dimiliki, kemenangan kecil, bahkan pelajaran dari kegagalan. Rasa syukur ini adalah bahan bakar kosmik. Ketika Anda memenuhi lingkungan dengan apresiasi, alam semesta mencerminkan perasaan itu kembali kepada Anda dengan lebih banyak hal untuk disyukuri. Entah itu peluang kerja, peningkatan finansial, atau berkat tak terduga. Saat kita mendekati bab terakhir,
Ingatlah bahwa merayakan lebih awal bukan sekadar cara meningkatkan suasana hati. Ini adalah strategi nyata yang menghubungkan kehidupan Anda saat ini dengan masa depan yang luar biasa yang Anda impikan. Keyakinan Anda menyelaraskan diri dengan ritme alam semesta, memastikan bahwa impian besar Anda bukan sekadar fantasi, melainkan menjadi kenyataan yang benar-benar Anda alami. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga jalur ini tetap terbuka dan menghilangkan sisa sabotase diri, agar Anda bisa menerima sepenuhnya segala hal luar biasa yang telah lama menjadi takdir Anda. Karena sekadar sekilas melihat kemenangan tidak cukup. Anda pantas mendapatkan realitasnya sepenuhnya, dan itu lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Bab 7. Anda siap menerima. Begini cara membuka pintu rezeki. Sekarang setelah Anda berhasil menyingkirkan hambatan, menjunjung tinggi integritas, menyelaraskan diri dengan impian yang lebih besar, dan mulai merayakan seolah-olah kesuksesan sudah menjadi milik Anda, tinggal satu hal yang perlu dilakukan: menerima pada level yang telah Anda persiapkan. Ini berarti secara aktif mengizinkan peluang dan sumber daya yang telah Anda tarik untuk masuk ke dalam hidup Anda, daripada membiarkan hambatan lama menghalangi jalan. Kedengarannya sederhana, tetapi banyak orang gagal dalam tahap terakhir ini karena masih terjebak dalam rasa bersalah atau merasa tidak pantas. Tapi bukan Anda. Anda sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Jika ada suara dalam diri yang berkata, "Siapa saya hingga bisa memiliki jutaan sementara yang lain berjuang?" Atau, "Saya tidak sehebat itu," ketahuilah bahwa ini hanyalah sisa dari pola pikir lama yang terbatas. Kemakmuran bukanlah permainan nol sum. Dengan berkembang, Anda justru bisa menciptakan atau berbagi sumber daya yang membantu orang lain. Selama hati Anda berada di tempat yang benar, keberlimpahan Anda adalah alat untuk kebaikan, bukan sesuatu yang perlu membuat Anda merasa bersalah. Mungkin ada email yang menawarkan kolaborasi menguntungkan, atau seseorang merekomendasikan Anda untuk posisi bergaji tinggi yang belum pernah Anda pertimbangkan. Jangan biarkan terlalu banyak berpikir menghilangkan peluang ini. Lakukan pengecekan, tinjau detailnya, timbang pro dan kontra, tetapi hindari membiarkan keraguan diri berubah menjadi kebimbangan yang tidak berujung. Begitu Anda merasa sejalan dengan peluang itu, melangkahlah maju. Meditasi, visualisasi, atau jurnal yang selama ini menjadi pondasi Anda tidak boleh berhenti hanya karena kabar baik datang. Anggap ini sebagai pagar pembatas yang menjaga fokus Anda di tengah kesuksesan atau kekayaan yang tiba-tiba. Jika pemasukan Anda meningkat drastis, Anda bahkan semakin membutuhkan ritual ini agar tidak terjebak dalam pengeluaran impulsif atau kehilangan arah dari misi Anda. Tujuannya bukan hanya kemenangan sesaat, tetapi pertumbuhan yang berkelanjutan. Meskipun sudah membuktikan kemampuan Anda, suara kecil di dalam diri mungkin masih berbisik. Sebentar lagi mereka akan sadar bahwa saya tidak sehebat itu. Ini hanyalah tipuan pikiran. Jika semesta menghadirkan peluang, itu karena Anda memang layak. Lawan kebohongan ini dengan mencatat momen-momen ketika Anda berhasil menghadapi tekanan. Biarkan bukti tersebut mengingatkan Anda akan kompetensi sejati Anda. Setiap kali Anda mencapai keberhasilan besar, menandatangani kontrak penting, atau menerima pemasukan besar, berhentilah sejenak, tutup mata, tarik napas, dan afirmasikan, "Saya menyambut berkah ini dan akan mengelolanya dengan baik." Ritual ini memperkuat rasa syukur dan tanggung jawab, mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa Anda serius dalam menggunakan keberlimpahan dengan bijaksana. Ingat kembali kompas moral Anda dari bab sebelumnya. Jangan biarkan kemenangan mengubah karakter Anda. Jika ada tawaran yang meragukan, tetaplah teguh. Semesta mungkin menguji apakah Anda akan mempertahankan standar etika Anda saat taruhannya semakin besar. Memilih hanya peluang yang bersih memastikan bahwa momentum Anda tidak tercemar oleh jalan pintas yang tidak jujur. Ceritakan kisah perjalanan Anda dari pintu tertutup hingga sukses besar, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi
sebagai bukti bahwa kegagalan bukanlah akhir. Banyak orang mencari contoh nyata bahwa mereka juga bisa bangkit. Dengan membagikan pengalaman Anda bisa menginspirasi mereka untuk melakukan transformasi dalam hidupnya. Kebaikan ini seringkali berbalik menjadi aliansi yang kuat atau loyalitas terhadap merek Anda yang semakin memperkuat kesuksesan Anda. Jadi, ya, Anda siap untuk menerima. Semesta melihat kerja keras batin yang telah Anda lakukan. Anda bukan lagi seorang pemimpi ragu atau skeptis yang sinis. Anda adalah pelaku, seorang yang percaya, seorang visioner yang berlandaskan etika dan mampu merangkul berkah tanpa takut atau merusaknya sendiri. Langkahkan kaki ke depan, sambut jutaan Anda, atau lompatan besar berikutnya, dan jalankan dengan penuh keyakinan. Inilah momen hijau yang selama ini Anda persiapkan. Saat Anda maju, semesta akan menyambut dan menyediakan segala yang bisa Anda tangani dengan tanggung jawab. Anda telah melewati semua ujian tak terlihat. Sekarang, buka tangan Anda dan klaim apa yang memang sudah ditakdirkan untuk Anda. Terima kasih untuk sahabat cerita Shanum yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih, kita bertemu kembali di video berikutnya.